Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini pada lesu semua ya suaranya. Terima kasih untuk pertemuan keempat ini di mata kuliah aplikasi basis data ya. Nah, di mana ini saya share dulu ya materinya ya. Di mana kita masih berbicara tentang single row function pada Oracle itu sendiri. Nah, ini untuk materi sudah saya share ya di Google Classroom ya. Untuk referensinya ini saya ngambil di Oracle Academy ya untuk materi ini. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah berbicara tentang single row function. Sekarang kita lanjut single row function tapi tanggal ya. Jadi ini bagaimana kita ingin menampilkan tanggal yang ada di dalam Oracle itu sendiri. Nah, biasanya ini untuk formatnya itu nggak jauh beda, sama saja ya. Nah, di sini ada format tampilan dan input default untuk tanggal. Biasa Dede Mon ini tanggalnya ini bulan dan tahun, atau mungkin contoh seperti ini. Namun di Oracle itu sendiri menyimpan tanggal secara internal. Nah, dengan format biasanya numerik, bisa mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Ya, nah biasanya tanggal Oracle itu yang valid itu antara 1 Januari gitu ya. Nah, sampai dengan 31 Desember 999 Masehi. Nah, format ini mewakili rentan tanggal yang dapat yang nanti akan kita simpan dalam Oracle. Mohon maaf, saya minta ini sebentar. Ini kayaknya saya belum on kamera ya. Baik. Oh, gelap sekali. Bentar ya. Nyalain lampu dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf. Ini yang lain kalau ada kamera boleh on kamera ya. Nah, selanjutnya, nah di sini di dalam ini sendiri itu ada beberapa fungsi ya. Fungsi itu ada sysdate. Sysdate itu buat apa sih? Di sini fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu ke server database. Itu sysdate namanya. Gunanya untuk menampilkan tanggal saat ini. Nah, biasanya kita selalu pakai from dual seperti itu ya. Dual itu apa sih? Nah, dual itu tabel kecil dalam Oracle yang mengandung satu kolom dan satu baris. Ini kita tidak temukan di MySQL ya, gitu ya. Jadi kalau di Oracle itu from dual atau tabel dual itu sama saja ya. Tabel satu baris khusus yang hadir secara default di semua instalasi berbasis data Oracle. Jadi ini untuk menampilkan tanggal saat ini. Mungkin kita coba ya. Ini saya udah ada rekapan untuk ininya ya. Jadi tinggal kopas-kopas saja. Jadi biar cepet ya buat ininya daripada kita harus ketik ulang. Coba. Nah, jadi hari ini 11 November 2021 seperti itu ya. Jadi ingin menampilkan sysdate ini menampilkan tanggal saat ini. Itu ya. Nanti ini boleh kalian coba juga ya masing-masing. Seperti itu. Jenis date atau tanggal. Nah, di sini tipe date itu selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka biasanya ya. Angka 4 digit, ada yang 2 digit ya. Ada yang untuk abad itu dan 2 digit untuk tahun. Terserah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, sebagai contoh database ini menyimpan seperti ini. Atau 2004 gitu kan, bukan hanya atau 96 atau 04 kalau 2004. Sama saja, dalam versi sebelumnya komponen abad ini tidak ditampilkan secara defaultnya ya. Namun karena perubahan persyaratan bisnis, jadi tahun itu 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Seperti itu. Jadi tampilan defaultnya itu biasanya 4 digit atau bisa 2 digit juga ya. Nah, di sini untuk mengatur bisa apa sih Bu?
maksudnya ini kok ada select name here date plus 60 from employee. Ini saya bisa bedakan gitu ya. Ini kalau kita tanpa plus 60 berarti kan akan nambah 60 dari hari ke hire date ini ya. Ini plus 6. Ada yang tahu nggak bedanya ini sama ini? Ada nggak? Sama nggak jawabannya ininya, tabelnya? Ini udah saya jalanin ya semalam jadi saya iniin. Ada nggak yang tahu? Isinya sama nggak kira-kira? Ada yang tahu? Ini udah berapa nih yang join nih? Bentar ya, saya lihat dulu. Lumayan ya. Ali mungkin tahu Ali. Ayo, boleh bantu saya Ali? Iya, Bu. Ini ya, dua tabel ini sama nggak kira-kira isinya? Berbeda, Bu. Bedanya apa? Hire date-nya berbeda, Bu. Hire date-nya berbeda. Oke. Karena kenapa? Kita tambah 60 kan? Iya, Bu. 60. Kita tambah 2 bulan. Nah, jadi di sini 17 Juni menjadi Agustus. 16 Agustus. Seperti itu. Jadi ditambah 60 hari ke depan. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh yang ini. Nanti boleh dipraktekkan juga yang dua ini nggak apa-apa gitu kan. Kalau pengen tahu bener nggak sih ini menampilkan jumlah minggu sejak karyawan direkrut gitu kan. Seperti itu ya. Itulah untuk salah satu fungsi dari mengatur waktu nih tadi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, masih dengan fungsi tanggal nih tadi. Ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tabel tanggal Oracle. Nah, biasanya semua fungsi ini mengembalikan nilai dengan tipe date, kecuali fungsi month between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Jadi bedanya hanya itu, date ya, kecuali ini ya, months between ini. Nanti ada contohnya. Months between ini buat apa? Jumlah bulan di antara dua tanggal. Add berarti menambah. Next berarti mau memunculkan di next-nya. Kalau less, hari terakhir di bulan tersebut. Round, pembulatan tanggal. Ingat, round itu pembulatan tanggal. Kalau trans itu penyingkatan tanggal. Ini Bu, gimana cara menghafalnya? Tidak perlu dihafal. Kalau kita sering nanti kita praktekkan ini akan tahu jawabannya. Dan akan ingat. Nah, sekarang months between dulu. Menggunakan dua argumen date dengan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Di mana argumen pertama tanggal lebih yang lebih awal dari yang kedua, jumlah dikembalikan adalah negatif. Nah, itu kalau untuk month between tadi. Kalau kita menggunakan month between nanti akan keluar seperti itu ya. Dan kita lanjut. Oh, ini saya salah. Ntar dulu. Oh, ini enggak ini ya. Bentar. Kenapa, Kak? HP kakak kan habis baterai. Mau minjem HP mama. Kan mau zoom. Kan ada kan itu. Bentar dulu. Mama lagi ngajar, bentar ya. Mohon maaf bentar ya. Baik, kita mulai lagi ya. Mohon maaf. Ini banyak banget yang ini ya. Nah, kalau yang tadi kita months between, sekarang kita add months, di mana menggunakan dua argumen date dan jumlah. Nah, di sini kita ingin mengembalikan nilai date ini dengan argumen jumlah ditambah ke komponen bulan dan tanggal. Seperti itu. Nah, jika angka yang diberikan negatif, jadi fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal tersebut. Contoh di sini kita mau menambahkan,
oh ini next year ya. Harusnya ini boleh nih ya kalau ini apa? Kita add months ya, next year berarti dia akan 2000 ini yang semalam berarti kalau hari ini berarti 11 November 2022 seperti itu. Jadi add months dengan ini selanjutnya seperti itu ya. Dan kita lanjut lagi next day. Sama, next day ini menggunakan dua argumen juga di mana date dan hari kerja dapat mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut. Gitu ya. Jadi di sini berarti kita next Saturday atau mungkin kalau mau coba kita praktekin dulu. Ini saya ininya di HR ya ini ya. Kalian juga kalau mau di HR atau mungkin besok itu apa besok? Besok itu Friday ya. Friday aja ya coba ya. Kalau Saturday kan Sabtu. Berarti kalau hari ini kan Kamis tanggal 11, kalau next day Friday berarti itu besok ya. Kalau kita mintanya hari Jumat seperti itu. Ini ya untuk ininya. Baik, setelah itu kita lanjut. Ada yang mau bertanya nggak? Berbicara tentang tanggal? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut dulu, Bu. Suara saya terdengar kan ya? Oke. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tidak ada, sama ini udah ya last day. Kalau last day, ini berarti menggunakan argumen dan mengembalikan data di hari terakhir bulan, gitu ya. Kalau berarti last day yang hari, kalau bulan ini berarti 30 November dong, bener kan? Gitu ya. Nih, coba nih kita praktekin. Akhir bulan ini maksudnya. Ini boleh kalian jalani nanti ya, nih 30 November. Boleh kalian kalau ini bisa dipraktekkan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Karena ini kalau kita buat praktek bareng-bareng itu pas waktunya pasti lama banget. Ini banyak banget ini materi dari Oracle-nya nih ya. Nah, sekarang round, kita lanjut round. Mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Seperti itu. Kita lihat, di sini ada yang tahu nggak bedanya apa? Seperti itu. Nah, di sini ini month dan ini years. Ya, untuk membedakannya. Kita lihat di sini. Kalau untuk round years, dia ininya sama semua. Jadi dia mengembalikan di awal Januari semua. Tadinya kan pertama hire date-nya kan 18 Juli tuh, nih 18 Juli. Dia akan kembali ke 1 Januari gitu. Ke depannya bukan kembali ya. Dia akan ini ke depannya ke 1 Januari 97 kalau tahun ke depannya seperti itu. Ya. Sama sebagai ini ya selanjutnya dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau yang ini kan bulan gitu kan. Seperti itu ya. Dia akan kembali gitu. Kalau emang ini dia April berarti ke 1. Dia akan kembali ke 1 semua tanggal pengembalian tanggalnya gitu ya. Seperti itu ya kalau untuk round. Kalau trans di sini mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Nah, sama juga ini cuma membedakan transnya ya gitu ya.
Di sini jika bulan adalah unit yang ditentukan, maka tanggal yang dikembalikan akan menjadi hari pertama bulan. Ini bedanya ini ya. Nih, jadi akan menjadi hari pertama bulan. Nah, jika tahun akan mengembalikan hari pertama bulan untuk argumen date. Kembali ke yang tadi ya. Seperti itu ya. Jadi dia kembali. Nah, kalau yang ini tadi dia ini untuk ke depan ininya. Oke ya. Sekarang, nah ini ada salah satu contoh juga ya. Ini boleh nanti dipraktekkan dan hasilnya dia seperti ini. Di sini kita ingin memanggil ada employee ya. Ini employee di dalam tabel employee tersebut. Nanti akan direview di sini. Ini bisa nanti di iniin. Nanti Bu, ini versi, kalau yang ini isi versi yang tahun-tahun kemarin ya. Nah, kalau yang sekarang yang di ini kita biasanya agak berbeda iniannya, apa sih isinya. Cuman ada yang sama, ada yang berbeda biasanya. Isian dari itunya. Nah, kalau ini buat review itu ini nanti saja ya. Mungkin ini bisa kalian praktekkan. Nggak terlalu banyak nanti untuk mempraktekannya. Ini sama sih yang kayak tadi kan. 2 bulan kemudian benar hari Senin. Kalau tadi kan Friday. Di dalam bulan ini kita ingin menampilkan 1 hari. Kalau ini kan berarti bulan ke depan. Kalau yang nomor 5 ini. Seperti itu ya. Nanti ini bisa dipraktekkan nanti. Dan kita lanjut dengan conversion function. Nah, conversion function ini beberapa fungsi dapat digunakan untuk lebih dari satu tipe data. Nah, di sini kita akan memperlihatkan fungsi gunanya buat apa untuk mengkonversi dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Tujuannya buat apa? Memberikan contoh pasti data eksplisit dan konversi tipe data implisit. Kita menjelaskan penting nggak sih gitu kan bahasa atau konversi ini. Nah, setelah itu kita buat query SQL-nya dengan menggunakan to chart, to number, to date. Nah, dengan benar untuk membuat hasil yang kita inginkan. Kemudian kita terapkan format tanggalnya. Setelah diterapkan, kita jelaskan cara menggunakan penggunaan tanggal yang benar yang akan disimpan ke dalam database itu sendiri. Nah, ketika tabel dibuat untuk database programmer itu sendiri, nah kita harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap tabel tersebut. Nah, di sini apa aja yang akan kita pelajarin? Tipe datanya nih tadi, varchar, 2, char, number, tanggal, dan date. Gitu ya. Nih, apa sih yang dimaksud dengan tipe data varchar 2 gitu kan? Kan kalau di MySQL varchar aja ya. Digunakan untuk data karakter panjang variabelnya, termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Kalau char buat apa? Char itu untuk teks ini di perancangan di sistem basis data, perancang basis data udah pernah disampaikan juga ya sebenarnya ya. Angka, strip, atau karakter khusus. Kalau angka digunakan untuk menyimpan data numerik, ya tidak ada tanda penghubung. Kalau angka ya teks, data, dan lain sebagainya. Kalau tanggal, di sini nilai tanggal dan waktu secara internal. Di sini biasanya dia menggunakan ya DD, Mons, YY seperti ini. Atau misal 23 Oktober 2013. Seperti itu ya. Nah, seperti inilah untuk konversi tipenya. Di sini kita dapat secara otomatis mengkonversikan data varchar nih tadi. Ya, menjadi tipe data number dan date. Seperti ini konversi tipe data, konversi tipe data implisit dan eksplisit. Seperti itu. Nah, ini meskipun fitur ini mudah, tapi biasanya selalu terbaik secara eksplisit. Membuat konversi tipe data untuk memastikan kehandalan dari pernyataan SQL ini sendiri. Jadi kita konversikan from varchar 2 or char menggunakan number,
Varchar 2 orchard, det. Number menggunakan dengan varchar 2, det, varchar 2. Inilah untuk konversi untuk tipe datanya. Nih. Ini juga keempat fungsi konversi ini tadi. Data akan dipelajari untuk mengkonversi tipe data ke tipe data karakter. Jadi yang tadi yang saya bilang tadi, ini to chart, to number, angka dan karakter tanggal, ya seperti itu. Tanggal to chart karakter, to date ke tanggal, karakter ke tanggal, untuk mengkonversi tipe angka ke tipe data karakter. Kalau yang ini untuk mengkonversi tipe data karakter ke tipe data angka, karakter angka. Jadi angka to chart karakter, ya, karakter to number angka, gitu ya. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Tanggal to chart karakter. Karakter to date tanggal. Seperti itu ya. Nah, sering kali di sini kita format defaultnya DD Mons YY ya, seperti itu, ke format lain ditetapkan biasanya apa yang kita sukai. Nah, fungsi untuk menyelesaikan tugas ini kita menggunakan to chart date column name-nya apa, format model kita seperti apa. Format model harus disertakan tanda kutip untuk tunggal gitu ya. Nah, di sini kita ingin memisahkan data dari model format tersebut. Ya, seperti itu. Ini banyak ya, lumayan konversi. Dan selanjutnya di sini untuk bagaimana ini untuk menggunakan tahun gitu kan, untuk membuat angka yang muncul berurutan, bisa ke 1, ke 2 dan seterusnya. Menggunakan elemen event ya, dengan menghapus spasi gitu ya. Seperti itu. Inilah konversi data ke data karakter. Biasanya kita pastikan jam itu HH, menit MI, detik itu SS, AM dan PM, seperti itu. Ini untuk penjelasan. Kalau YY tahun dalam angka lengkap, year tahun yang dieja ya. Ini jadi nggak perlu kita hafal. Tapi kalau kita nanti sering menggunakan, insya Allah akan lebih cepat gitu ya. Nilai 2 digit untuk bulan. Kalau nama bulan ditulis lengkap seperti itu ya. Ininya fungsi dari script atau query untuk tanggal tersebut. Nah, untuk sampai dengan saat ini ada yang ingin bertanya nggak kira-kira? Saya mau coba lihat dulu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah 12. Untuk fungsi tanggal ini ada yang mau bertanya nggak? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut dulu ya. Sebentar, saya tutup dulu bentar. Biar nggak bersuara. Baik, kita masuk lagi yang tadi ada di code, to chart, yang tadi yang kita jelaskan tadi ada to date, to number gitu ya. Nah, di code itu ini biasanya substitusi dari satu string dan string lainnya. Boleh lebih jelas kita lihat yang tadi ya. Nanti to chart ini konversi number date yang tadi yang dijelaskan yang karakter tadi ya. Kalau to date itu konversi number chart ya, atau varchar 2 menjadi tipe date-nya. To number melakukan konversi chart atau varchar 2 atau tipe numbernya gitu ya. Atau to timestamp itu melakukan konversi nilai string ke tipe data timestamp-nya tadi. Seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting nanti yang akan ini ada to chart, to date dan to number. Seperti itu. To date itu buat apa sih? Biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan aritmetik gitu ya, yang melibatkan tanggal. Namanya juga to date, berarti berhubungan dengan pelibatan tanggal. Kalau to chart ini dimana kita memanipulasi angka seolah-olah sebagai string atau fungsi dari string. Kalau number biasanya memungkinkan kita untuk memperlakukan string tapi mengandung angka gitu seolah-olah sebagai
angka. Itu ya, jadi to date, to chart, dan number. Seperti itu. Nih, setiap tipe data number dan date di sini akan dikonversi gitu kan. Tidak harus berada pada tanda petik ini, tetapi kita lihat lagi literal datanya, date-nya gitu ya. Nah, dan jika nilai chart dan part chartnya itu dikonversi ke tipe number, dia hanya mengandung angka atau tanda desimal. Nilai chart atau part chart akan dikonversi ke tipe date nih tadi. Jika tidak, maka harus dikonversi secara eksplisit. Itu ya untuk pembedanya. Ada contoh-contohnya juga untuk format. Ini bisa nanti kita praktek yang tadi ya. Untuk format-format yang berbeda gitu ya. Untuk tanggal atau date ya. Seperti ini nanti bisa nanti kita praktekkan, tapi isinya sama ya sebenarnya ya untuk ini. Dan kalau untuk terakhir nanti seperti ini. Oke ya. Sama ini juga nanti bisa kita praktekkan ya. Ini cuman dia berbeda-beda tipe ininya ya, query-nya nih. Nih, ini kita ingin menampilkan berarti berarti bulan dulu, baru tanggal, baru tahun ya. Yang ini nih tadi loh, yang ini nih. Nih ya. Ini kita mencoba mempraktekkan yang ini nih. Gitu ya. Seperti itu. Dan nah, kalau ini dia ada jam, ada menit, waktu lah istilahnya kalau yang ini nih. Kalau ini ada waktunya. Ini kalau ini dia lebih ke tanggal, bulan, dan tahun. Kalau ini waktu. Dan ini bentar, kita coba dulu satu ya, coba ya. Kita coba satu. Ntar saya ini dulu biar ya. Select to chart. To chart sysdate. Ini tadi kita pakai waktu ini aja ya. Kita coba praktekkan from draw. Sysdate, kok darah sih? Ini kita coba pakai yang ini dulu ya. Ini yang salah nih. Select to chart sysdate. Ayo nih, salahnya yang mana nih? From dual. Belum ditutup, Bu. Kurungnya, Bu. Tutup apa? kurungnya. Tahu? Tutup kurungnya, Bu. Oh iya, pinter. Ini ya. Oke, jam 9:11. Jam 11. Menit. Oh, ini kan dia ini ya, menit sama ininya ya. Seperti itu. Oke ya. Sip. Ini udah ini ada file. Nah, nanti kalau kalian pun nanti ada tugas, seandainya ada ini, tolong jangan langsung di capture saja ya. Contoh kayak ini nih yang punya kalian nih. Jadi gini maksud saya, kalau kalian nanti praktikum nih, saya coba ya, punya salah satu nih teman kamu, punya Ali nih. Jadi kalau kalian mau jalankan tinggal ini. Makanya saya biasanya taruh di ini. Taruh di notepad biasanya, tinggal copy. Ini untuk pertemuan ke-4 gitu kan. Nanti tinggal dijalanin, nggak perlu kita ketik. Biasanya kita suka, nah kayak gini kan kita nggak bisa nih, harus ngetik ulang jatuhnya ya. Kalau nggak kayak saya aja diiniin, kecuali ininya yang di capture isinya, hasil ya. Seperti ini contoh yang punya saya tadi yang sudah saya jalankan. Ini kan bisa kalian copy. Mana ya? Ada beberapa yang sudah saya jalankan karena agak berbeda nih. Ini bisa di copy kan, kecuali kalau saya capture. Kalau capture nggak masuk. Seperti itu ya. Oke, berarti bisa ya kalau yang ini sama yang tadi untuk waktu, ini untuk di Oracle. Jalan salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ini nanti waktunya juga nggak ini ya. Seperti itu. Kalau mau pakai AM atau PM berarti dia
kita iniin ya, kita tambahkan aja nanti. Seperti itu. Dan di sini kita ingin data karakter varchar 2. Angka yang disimpan pada database ini tidak mengalami pemformatan, jadi nggak ada format datanya, nggak ada ya. Di sini juga angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, ada pemformatan lainnya. Ini kalau untuk ininya ya. Nah, jadi untuk menambahkan pemformatan Anda terlebih dahulu harus mengkonversikan angka ke format karakter. Jadi to chart, number nih, format modelnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, contoh sama mungkin seperti ini, karena kan dia tidak nginiin mata uang gitu yang tadi ya. Nah, jadi sini select to chart, mungkin salary ininya baru ini berapa, salary from employee, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ada contoh-contoh ininya ya. Kalau 9 berarti posisi numerik ini dari 9 lebar yang ditentukan. Contoh, kalau 9999 hasilnya akan 1, 2, 3, 4. Kalau 0 menampilkan 0 dari awal. Kalau 099 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini akan di sistemnya akan kebaca seperti ini. Seperti itu ya. Dan lanjut lagi untuk mengidentifikasikan model format yang digunakan untuk menghasilkan apa sih namanya output, contoh seperti ini. Oh, ini berarti berapa, $3.000 ya gitu ya, seperti itu. Nah, ini sama, ini deskripsi dari ininya yang tadi posisi numerik untuk ininya ya. Nah, ini untuk konversi ininya, kalau kita select bintang tulisannya 3.000, dia $9 berarti dia akan kebaca $3.000 ya. Ini $3.000 seperti itu, from dual seperti itu. Select to chart nanti akan keluar 4.500 seperti itu. Jadi ini kan 99, ini dia akan kehitung tadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini nanti bisa dipraktekin ya. Dan ini yang kalau kita ingin menampilkan yang di tabel employee ya. Ini last name dan hire date yang akan kita tampilkan. Kita ingin menampilkan FMDD months ini dengan yang jenis yang ini ya. Jadi akan keluar seperti ini nanti di hire date-nya. Ini bisa nanti dipraktekkan. Sama, oh ini yang tadi ya. Maaf, ini ke double ini kayaknya. Biar nggak banyak. Nah, ini untuk number sama, ini salary yang tadi, jadi akan keluar seperti ini. Ini bisa dipraktekkan nanti masing-masing. Sama ya. Nah, ada lagi yang begini. Kolom bonus termasuk data dari berisi 4 karakter. Jadi model format menunjukkan 3 karakter sehingga kesalahan akan dikembalikan. Nah, jadi di sini kita sama sebenarnya, tapi yang membedakan, nah kalau kita yang di awal di atas ini tidak ada S bonus gitu, makanya termasuk data ya, itu ya. Untuk 4 karakter dia invalid. Tapi kalau kita tambahkan S bonus ini, dia akan keluar hasilnya seperti itu. Yang last name-nya nih tadi. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke format tanggal RR dan format tanggal YY. Di mana jika YY itu years itu digunakan dalam model format tahun, bisa diasumsikan untuk merujuk pada abad saat ini. Gitu ya. Kalau YY berarti dia menuju ke abad saat ini. Nah, jika 2 digit tidak pada abad tersebut, maka kita menggunakan RR. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jika 2 digit itu tidak pada abad tersebut, jadi dia akan keluar, kan kalau 2 digit itu kan harusnya 95 ya. Jadi kita menggunakan RR, berarti nanti akan keluar tanggal ini, seperti itu ya. Jadi tahun 2 digit saat ini diinterpresentasikan sebagai 1000, ini kalau kita menggunakan RR nih tadi. Gitu, atau mungkin tanggal saat ini kan tanggal 11 November, tanggal cantik ya ternyata hari ini ya. Tanggal cantik 2021.
Nah, kalau kita mulai RR berarti bukan 21 kan, tapi 2021. Seperti itu. Nih. Ini format tanggal, ini kita nggak usah pusing ya. Ini Bu banyak banget ternyata ya untuk tanggal-tanggal. Kita pilih aja mana yang kita ini ya. Jadi sama MySQL juga sebenarnya banyak gitu kan. Cuman kita tinggal pilih aja mana yang kita mau gitu kan. Seperti itu. Jadi RR kurang nilai pengembalian memiliki dua kemungkinan tergantung pada tahun saat ini. Jadi jika tahun saat ini antara 00 sampai dengan 49 ini ada ininya ya. Tanggal dari 0 sampai 49, jadi tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Dan dari 50 ke 99, tanggal akan merujuk ke abad terakhir. Seperti itu ya. Nih. Dan ini beberapa aturan sederhana gitu atau contoh lah ya bagaimana kita menerapkan YY dan RR ini tadi jika diinterpretasikan tergantung pada tanggal saat ini. Contoh kalau tanggal saat ini tahun saat ini 1995. Tanggal yang diterapkan 27 Oktober 95. Kalau RR berarti 95. Kalau YY berarti 95. Seperti itu. Kan dia 2 digit nih katanya nih. Seperti itu ya. Oke, udah selesai. Nah, mungkin nanti kalian praktekan mandiri itu yang ini aja sama yang tadi. Nggak banyak kok. Seperti itu. Jadi ini sudah mewakilin semua yang ada di sini. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Bentar. Udah 12. Ini seharusnya ada berapa sih kita semuanya nih? Ada yang mau bertanya? Mungkin belum, Bu. Mungkin belum ya. Baik, kalau tidak ada ini nanti tolong kalian praktekkan mandiri ya yang ini. Aduh, bentar dulu yang mana? Yang ini berarti halaman berapa nih? Halaman 48. Ini hanya 2 ya. Ini gampang ini ya. Udah kalau kelihatan nih kalian bisa. Cuman Bu, kalau seandainya ini kan kelihatan nih kalian ini tabel yang mana kalian tahu apakah ini tabel employee gitu pasti udah ketahuan. Contoh nih, kadang ada yang versi yang ini yang lama kok beda ya ininya ya. Ini yang baru ya, ini yang terbaru ya gitu kan. Enggak apa-apa, yang penting mau menampilkan hire date nama hari dari hire date ini gampang banget ya seperti itu. Ini ada 2. Satu lagi, bentar, halaman 48. Kayaknya yang saya kirim bukan halaman 48 ya. Soalnya ada yang sudah saya hapus itu. Coba nih saya buka di ini kalian, di kelas kalian. Bentar. Kayaknya ada karena ada yang ke double materinya. Ingetin ya tanggal ini ya. Nih, halaman 17 ya. Halaman 17 atau saya copy dah, Ctrl C. Sama halaman ini nih langsung 2 materi ya. Makanya saya bilang banyak bener ini. Sama halaman 17 sama 50 ya. 17 sama 50. Gitu ya. Nah, itu nanti bentar. Adakan praktikum halaman berapa tadi? 17 dan 50 pada modul pertemuan 4. Ini saya gitu aja ya. Gak usah diinin deh. Sama seperti biasa 1 minggu ke depan. Gitu ya. Ini kalau ini udah nggak sesuai soalnya udah saya hapus-hapus. Ini mah gampang ini ya. Jadi tinggal dipraktekin aja untuk tanggal sama yang ini tadi. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mohon on kamera sebentar ya. On kamera sebentar.
Saya mau untuk dokumentasi. Oke, terima kasih Bayu. Ada lagi? Oke, Ali Akbar, terima kasih. Nopal, Mufti, Padila mana Padil? Padel sama Nopal, Abdul Latif. Oke, terima kasih Abdul Latif. Ada lagi? Bentar, coba saya stop ini dulu kali ya. Stop sharing dulu kali ya. Sip. Baik. Berikan senyuman terbaik di hari Kamis yang pagi yang cerah ini ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih. Silakan yang mau off kamera. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pagi hari ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu di hari Kamis depan ya. Terima kasih sekali yang sudah hadir gitu ya. Mungkin saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.